Halo semuanya, selamat datang di saluran kami. Ini adalah kisah sebuah film berjudul A Dog's Way Home. Ini Bella. Dia adalah anak anjing yang menggemaskan. Kami memulai film dengan melihat dunia melalui mata Bella. Anda mungkin pernah mendengar pepatah berkelahi seperti kucing dan anjing sebelumnya, tetapi Anda mungkin terkejut mengetahui bahwa itu tidak berlaku di sini. Bella menghabiskan bagian pertama hidupnya di sebuah bangunan terbengkalai, hidup di antara anjing dan kucing. Jadi, kucing-kucing itu bukanlah musuhnya, mereka adalah bagian dari keluarganya. Meskipun anjing dan kucing itu tidak menyakiti siapapun, suatu hari dua petugas pengawas hewan menggerebek rumah itu. Mereka menangkap dan mengambil setiap anggota keluarga anjing Bali. Dan begitu saja, dalam hitungan menit. Bella sendirian. Tapi Bella tidak hanya memiliki keluarga anjing. Dia juga punya keluarga kucing. Dan salah satu kucing menyelamatkan Bella dari petugas pengawas hewan. Lucas dan Olivia adalah dua pecinta binatang yang berusaha keras untuk mengunjungi kucing dan anjing liar di lingkungan itu. Meski manusia menghancurkan keluarga Bella, Lucas berbeda. Dia pergi ke gedung yang dihancurkan setiap hari untuk memberi makan kucing tunawisma. Pada hari ini, Bella berlari keluar untuk menemui mereka. Lucas dan Olivia langsung jatuh cinta dengan Bella yang ramah dan energik. Lucas bahkan membawa Bella pulang bersamanya agar dia bisa menemani ibunya saat dia di sekolah. Bella pandai dalam pekerjaannya, menghibur ibu Lucas saat dia sedih. Bella mencintai Lucas dan rumah barunya karena dia hanyalah anak anjing, semuanya adalah permainan baginya. Dia bermain sepanjang hari dan Lucas adalah pemilik yang baik. Bahkan ketika dia bertingkah buruk, Lucas tidak pernah marah padanya. Dalam sekejap mata, Bella tumbuh lebih besar. Tapi dia sama bahagianya sekarang seperti ketika dia masih kecil. Suatu hari, Lucas menemukan sepucuk surat yang ditempel di pintu rumah mereka. Tuan tanah datang untuk memeriksa rumah. Ternyata, anjing tidak diizinkan masuk ke rumah mereka, jadi Lucas dan ibunya tidak punya pilihan selain menyembunyikan Bella di asosiasi veteran. Bella mengira ini permainan baru, tapi bukan permainan yang sangat menyenangkan. Terkunci di lemari penyimpanan sendirian, Bella mulai menggonggong agar Lucas kembali. Di mana-mana di dalam gedung, orang bisa mendengar gonggongan melalui langit-langit. Salah satu karyawan menemukan Bella, tetapi bukannya mengusirnya, dia membawanya ke sesi terapi kelompok sebagai tamu istimewa. Selama sesi terapi, Bella menggunakan kekuatan istimewanya untuk menghibur para veteran. Semua veteran langsung mencintainya dan menggunakan cara-cara kreatif untuk membantu menyembunyikannya dari dokter. Untungnya, semua orang di sana adalah pecinta anjing dan tidak takut melanggar beberapa aturan. Secara alami, Bella menganggap ini adalah permainan yang hebat. Suatu hari, saat berjalan-jalan dengan Bella, Lucas, dan Olivia menemukan rumah lama Bella sedang dirobohkan. Kucing-kucing itu dalam bahaya, tetapi pemilik properti tidak peduli dengan sekumpulan kucing. Lucas dan Olivia segera menghentikan pembongkaran, membuat marah pemilik properti. Terkadang melakukan hal yang benar dapat membawa konsekuensi yang mengerikan. Malam itu juga, seorang petugas kontrol hewan muncul di depan pintu mereka, mengancam akan mengambil Bella karena dia berbahaya. Ini tidak mungkin kebetulan. Dalam upaya menyelamatkan Bella, Lucas mengajari Bella permainan untuk pulang agar dia bisa pulang sendiri. Suatu hari, seekor tupai nakal mulai mengejek Bella dari jendela, jadi tentu saja, Bella mengejar. Lucas akhirnya menemukan Bella di jalan, tetapi kontrol hewan tidak jauh di belakangnya. Sudah terlambat. Lucas tidak punya pilihan selain membiarkan petugas kontrol hewan membawa Bella ke penampungan hewan. Bella bukan satu-satunya anjing di penampungan hewan. Sedih dan takut, dia melakukan semua yang dia bisa untuk mendapatkan Lucas kembali, tetapi tidak ada yang berhasil. Keesokan paginya, Lucas kembali untuknya. Meskipun dia ada di sana untuk membawanya pulang, petugas kontrol hewan memperingatkan mereka tentang apa yang akan terjadi pada Bella jika dia tertangkap lagi. Ini terlalu kejam. Tak punya pilihan lain, Lucas memberikan Bella kepada kerabat Olivia yang tinggal di luar kota. Seperti yang diharapkan, petugas kontrol hewan bekerja untuk pemilik properti yang tidak bermoral.
Tapi ibu Lukas membuatnya takut membiarkan Bella meninggalkan kota. Lukas dan Bella berbagi perpisahan yang tulus. Tentu saja, Bella tidak mengerti kenapa dia pergi sejauh ini atau Lukas tidak datang. Apakah karena dia tidak memainkan game Go Home ketika dia menyuruhnya? Kerabat Olivia adalah orang baik. Mereka bermain dengan Bella dan memberinya makanan. Bella berusaha menyukai rumah barunya. Tapi itu tidak sama. Mereka bukan keluarganya. Lukas yang sangat merindukannya, Bella melompati pagar dan memutuskan untuk berlari kembali ke rumah. Tapi ini sangat jauh. Bagaimana mungkin dia bisa menemukan jalan pulang sendiri? Bahkan dengan rintangan yang dihadapinya, Bella terus maju. Bella belum pernah benar-benar sendirian sebelumnya, jadi wajar jika dia kesulitan bertahan hidup di alam liar. Lapar dan lelah, Bella mencoba berburu di hutan, namun mangsanya berhasil lolos. Akhirnya Bella tiba di kota baru. Di sana dia menemukan paket baru. Dia bersenang-senang dengan teman-teman barunya yang mengajarinya semua tempat terbaik untuk mencari makanan. Mendapatkan makanan dari manusia yang baik hati jauh lebih mudah daripada mengejar kelinci. Tapi saat malam tiba, Bella menyadari kesedihan tentang teman-teman barunya. Dia bisa saja tinggal dan bergabung dengan keluarga baru, tetapi dia memilih untuk kembali ke jalan. Suatu hari, Bella mencium bau darah dan melacaknya ke singa gunung yang telah dibunuh oleh pemburu. Di dekatnya, Bella menemukan anak singa gunung yang sendirian. Teringat akan keluarga kucingnya sendiri, Bella mengadopsi anak itu, memberinya makan dan menghangatkannya di malam hari. Bersama-sama, mereka melakukan perjalanan melalui hutan belantara. Bella itu pintar. Dia telah belajar bahwa untuk bertahan hidup, dia perlu mendapatkan makanan dari manusia. Terkadang ini lebih mudah daripada yang lain. Tak lama kemudian, anaknya tumbuh sebesar Bella. Bella mencintai anaknya dan akan melakukan apa saja untuk melindunginya, bahkan jika itu berarti melawan hewan berbahaya lainnya. Untungnya, Coyote dikejar oleh 3 pria. Tepat ketika sepertinya Bella akan bertemu kembali dengan Lukas, anak itu secara tidak sengaja menakuti orang-orang itu. Bella dan anaknya melanjutkan perjalanan mereka, memainkan permainan baru dan menciptakan pengalaman baru. Bersemangat untuk menemukan anjing lain setelah sekian lama, Bella dan gonggongan anjing menyebabkan longsoran salju. Saat pemilik anjing itu berada di rumah sakit, 2 pemain ski mengadopsi Bella dan anjing baru itu. Kehidupan barunya tidak buruk. Dia hangat dan perutnya kenyang setiap hari. Suatu hari, kedua pria itu membawa Bella dan teman barunya kembali ke pemiliknya. Meskipun anjing itu senang melihat pemiliknya, pemilik sebenarnya adalah orang tua yang kejam yang sama sekali tidak peduli dengan anjingnya. Pria tua yang kejam itu tidak pantas mendapatkan anjingnya. Untungnya, setelah pria itu tidak mengakui anjingnya, kedua pemain ski itu mengadopsinya. Meskipun Bella senang temannya menemukan rumah baru yang penuh kasih, dia tahu rumah aslinya ada di tempat lain, jadi dia kabur lagi. Ketika Bella mencapai kota baru, dia diadopsi oleh seorang lelaki tua. Meski lelaki tua ini tidak memiliki apa-apa kecuali pakaian di punggungnya, setidaknya dia memastikan Bella tidak pernah lapar. Lelaki tua itu sangat mencintai Bella dan selalu takut Bella akan meninggalkannya. Namun pada akhirnya, lelaki tua itulah yang meninggalkan Bella sendirian, dirantai dan tidak dapat melarikan diri. Cintanya untuknya benar-benar berakhir menyakitinya. Setelah lelaki tua itu meninggal, Bella menjadi lemah karena kehausan dan kelaparan. Tidak peduli berapa lama dia menunggu, tidak ada yang datang untuk menemukannya. Dia hampir putus asa ketika 2 anak tiba-tiba menemukannya. Anak-anak melepaskan Bella dari rantainya dan dia kembali mencari Lukas. Di alam liar, Coyote mulai memburunya lagi. Meskipun Bella berlari secepat yang dia bisa, itu adalah satu lawan banyak dan dia segera dikelilingi oleh sekawanan coyote yang lapar. Tapi Bella tidak putus asa. Sebaliknya, dia menyerang lebih dulu. Tapi apa yang bisa dia lakukan melawan begitu banyak musuh? Ketika tampaknya semua harapan telah hilang, seekor singa gunung tiba-tiba bergabung dalam pertarungan. Itu benar, singa gunung ini adalah Bella Escape. Kecuali itu bukan anak kecil lagi. Itu semua sudah dewasa.
Jika Bella bisa menemukan salah satu anggota keluarganya lagi, maka masih ada harapan dia bisa menemukan Lucas juga. Bella sangat bersemangat untuk memperkenalkan Lucas kepada keluarga barunya dan memimpikan kehidupan baru mereka bersama. Sayangnya, Singa Gunung tahu bahwa dia tidak bisa kembali dengan Bella, dan Bella tahu dia cocok dengan Lucas. Meskipun itu adalah pilihan yang sulit, mereka berpisah untuk terakhir kalinya. Keluar dari hutan. Bella tiba di jalan yang sibuk karena dia hanya seekor anjing, yang bisa dia lakukan hanyalah mencoba berlari menyeberang jalan. Seperti yang diharapkan, Bella menyebabkan kecelakaan di jalan. Entah bagaimana, dia selamat, tetapi ketika kami mengira dia akan berhasil sampai ke seberang jalan, Bella tertabrak mobil. Meskipun Bella kesakitan, dia terlalu dekat untuk berhenti sekarang. Dia terus tertatih-tatih dalam perjalanan pulang dengan kakinya yang patah. Akhirnya, setelah 2 tahun yang panjang, dia akhirnya kembali ke depan rumah Lucas. Namun setelah berlari masuk, ternyata ini bukan rumah masa kecil yang diingatnya. Dan orang-orang yang tinggal di sana sekarang bukanlah keluarganya. Bella tidak mengerti. Di mana Lucas? Di mana ibu? Di mana orang-orang yang dia cintai? Orang-orang yang tinggal di rumah itu sekarang tidak tahu betapa hebatnya anjing Bella, jadi mereka memanggil pengendali hewan. Seperti yang diharapkan, petugas kontrol hewan langsung mengenali Bella. Bella pintar, jadi dia melarikan diri melalui jendela dan pergi ke tempat lain di mana Lucas berada. Ini adalah harapan terakhirnya. Bella tertatih-tatih ke asosiasi veteran. Beberapa hal telah berubah di asosiasi veteran sejak Bella pergi. Bahkan ada lebih banyak anjing di sana sekarang untuk membantu para veteran, tetapi itu tidak berarti orang-orang telah melupakan Bella. Bahkan, teman-teman lamanya sangat senang melihat Bella lagi dan menyambutnya pulang. Lebih penting lagi, dia akhirnya menemukan Lucas. Dia juga tidak melupakannya. Reuni bahagia mereka diinterupsi oleh satu skuadron mobil polisi di depan asosiasi veteran. Petugas kontrol hewan telah meminta bantuan untuk membawa Bella masuk. Jika mereka membawa Bella masuk, Bella akan mati. Untungnya, tidak ada veteran yang mau menyerahkan Bella. Mereka semua membela dia membantunya seperti dia pernah membantu mereka. Ketika sepertinya semua harapan telah hilang, Bella terselamatkan karena masalah teknis. Meskipun kota Denver tidak mengizinkan pitbull, asosiasi veteran adalah milik federal. Kontrol hewan tidak memiliki yurisdiksi di sana. Film berakhir dengan Bella kembali ke rumah di mana dia berada bersama orang-orang yang dicintainya. Lucas dan Olivia tidak melupakannya. Mereka bahkan menyimpan selimut favoritnya dan memainkan permainan favoritnya dengannya. Akhir yang bahagia dan menyentuh. Perjalanan pulang Bella memakan waktu lebih dari 2 tahun, dan selama itu dia tidak pernah melupakan orang-orang yang dia cintai dan terlepas dari semua kesulitan yang dia temui, dia. Seekor anjing yang baik hati dan lembut, ini adalah kisah keluarga, cinta, dan ketekunan yang mengharukan. Terima kasih telah menonton, untuk lebih banyak cerita, berlangganan, dan jangan lupa untuk menekan ikon lonceng. Hati-hati.